Maluku Bicara N25 mengupas tuntas berbagai fenomena dan permasalahan secara kontekstual dari berbagai perspektif kekinian, serta menjadi sarana informasi yang berbeda dalam pengkajian berbagai isu serta opini publik yang terjadi di Maluku. Menghadirkan narasumber yang berkompeten dan terpercaya dan menjadi pilihan publik untuk disimak. Saya Ongele Kipio di Maluku Bicara N25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Ongele Kipio di Maluku Bicara N25. Maluku Bicara N25 hari ini berkesempatan untuk mendatangi langsung markas Perindo Kota Ambon di Kelurahan Tihu, Pokaruma 3, Kecamatan Teluk Ambon. Kita akan berbincang langsung dengan Ketua DPD Perindo Kota Ambon, Bapak Muhammad Arsyad Namza. Pak, selamat datang Pak di Maluku Bicara N25 Pak. Terima kasih. Pak, menarik Pak, kalau bicara soal Partai Perindo nih Pak, karena pada pemilihan legislatif 2019 kemarin Pak, sebagai partai baru, tapi Partai Perindo dalam pemilihan legislatif di wilayah Kota Ambon mampu menyumbang 4 kursi di DPRD Kota Ambon dengan akumulasi suara mencapai 12.020 suara. Artinya adalah Partai Perindo sudah mampu menunjukkan kepada partai-partai besar bahwa partai ini bukan sembarangan partai. Artinya tidak bisa dianggap enteng. Pak, dengan capaian ini apakah ini sudah dianggap cukup oleh Partai Perindo Kota Ambon ataukah ada target lain Pak pada proses pemilihan legislatif di 2024 nanti? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi, pertama-tama izinkanlah saya selaku Ketua DPD Partai Perindo Kota Ambon untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Ambon yang telah mempercayakan Partai Perindo untuk duduk di DPRD Kota Ambon. Dan bukan satu saja, tetapi walaupun kita sebagai peserta pemilu pertama, tetapi berhasil untuk menempatkan 4 orang di DPRD Kota Ambon. Oleh sebab itu sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan untuk tahun 2024 yang akan datang kepercayaan itu tetap diberikan kepada Partai Perindo. Baik, dan yang tadi disampaikan Pak, berarti ada target untuk Partai Perindo untuk bisa lalu kemudian misalnya menaikkan suara partai, karena besok ini pertarungan cukup rumit Pak, karena lahirnya juga partai-partai baru yang juga punya target yang sama dalam perolehan kursi Pak di setiap dapil. Iya, baik. Jadi dengan perolehan 4 kursi itu tidak membuat Partai Perindo untuk harus puas dengan apa yang ada. Tetapi kita berusaha untuk kita punya target untuk 2024 itu paling rendah. Itu kita akan menempatkan 6 orang anggota di DPRD Kota Ambon, yaitu 2 dari Dapil Nusanue, 2 dari Dapil Baguala, dan Dapil 1 dan 2 Sirimau, masing-masing kita menempatkan 1 orang. Target kita ini bukan target yang muluk-muluk, tetapi ini sudah berdasarkan hasil evaluasi Partai Perindo terhadap calon-calon anggota DPR yang kami tempatkan pada 4 dapil yang ada di Kota Ambon pada tahun 2024 yang akan datang. Jadi artinya Partai Perindo juga menginginkan untuk ada dalam posisi pemenang ketiga atau bahkan juga bisa pada posisi pemenang kedua di pemilihan legislatif 2024 ya? Iya, jadi prinsipnya bahwa kita harus berusaha untuk merebut kursi pimpinan DPRD Kota Ambon. Itu juga merupakan sebab target. Kalau kita tidak berhasil menempatkan anggota legislatif di DPRD Kota Ambon, maka kita tidak punya bargaining untuk nanti kita bisa melaksanakan kita punya visi dan misi yang ada di Partai Perindo itu, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Dan oleh sebab itu maka kita menargetkan bahwa pada pemilu 2024 yang akan datang kita harus paling tidak memiliki wakil pimpinan DPRD, yaitu wakil pimpinan DPRD Kota Ambon.
Baik Pak, ini masih terkait dengan penjaringan bakal calon legislatif. Sejauh ini animo masyarakat untuk bergabung dengan Partai Perindo sejauh mana? Kan diukur juga dari proses pencalekan ini Pak, Iya, penjaringan. jadi baik. Kita ini kan kita punya panduan dari DPP itu sudah menerbitkan surat keputusan untuk tim task force calon anggota DPRD pada semua tingkatan. Tim task force ini punya tugas untuk menyeleksi, menerima pendaftaran dan menyeleksi anggota DPRD, calon anggota DPRD Kota Ambon. Dan oleh sebab itu, sejak bulan Juni 2022 yang lalu, setelah kita menerima SK tim task force dari DPP, lalu kemudian kita usulkan sesuai dengan juknis itu, kita usulkan kepada DPW untuk menerbitkan surat keputusan tim task force Kota Ambon. Dan dengan demikian maka setelah surat pengusulan itu kita kirim ke DPW, maka alhamdulillah bahwa DPW telah menetapkan SK tim task force Kota Ambon Untuk bekerja dalam proses penjaringan. Proses penjaringan. Iya. Dan kalau kita mengacu kepada juknis yang disampaikan itu, ialah bahwa Partai Perindo ini didirikan itu bukan hanya untuk meramaikan panggung politik. Baik. Tetapi Partai Perindo ini sesuai dengan keinginan daripada DPP, Ketua Umum DPP, ialah bahwa kita harus memiliki anggota DPR pada semua tingkatan. Karena dengan demikian maka kita bisa mencapai melaksanakan kita punya visi dan misi Partai Perindo ini, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Dan karena itu lalu berdasarkan pada juknis yang disampaikan oleh DPP, itu Partai Perindo bukan hanya untuk menetapkan calon legislatif bagi mereka yang berkualitas saja, tetapi juga mereka yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi untuk bisa meraup sebanyak-banyak mungkin suara daripada DPR, suara untuk Partai Perindo ini. Untuk siapa itu nanti kita lihat, tetapi yang penting suara sebanyak-banyak mungkin kepada partai. Baik. Pak, berarti kalau dianggap potensial itu juga bisa menjadi perhatian partai, misal ada yang partai bisa memberikan kontribusi untuk membantu atau seperti apa? Iya. Jadi kebetulan tadi kita baru habis rapat itu. Baik. Itu memang sudah berapa kali kita punya pertemuan, ada usulan daripada anggota DPRD supaya kan kita punya suara ini kan bukan hanya suara orang pribadi, tetapi akumulasi daripada 8 orang atau 9 orang pada dapilnya masing-masing. Oleh sebab itu maka tadi memang ada usulan itu, lalu dari DPP itu kan 5 tahun yang lalu juga diterbitkan surat keputusan tentang kalau mereka yang berhasil itu lalu kemudian memberikan imbalan kepada mereka yang tidak berhasil. Tapi kan mereka ini kan juga menyumbang suara untuk yang bersangkutan. Tapi karena SK itu datang terlambat, lalu kemudian kita tidak terapkan secara maksimal. Baik. Dengan demikian maka untuk 2024 ini mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu. Dan tadi setelah disampaikan itu bahwa nanti ada petunjuk teknis dari DPW untuk menetapkan itu. Berapa besar itu nanti kita lihat pada saat petunjuk teknis itu dikeluarkan. Tapi prinsipnya bahwa ada diberikan kepada mereka-mereka yang tidak berhasil. Bagi yang berhasil itu akan memberikan kontribusi bagi yang tidak berhasil. Karena mereka juga kan bekerja untuk menempatkan yang bersangkutan. Artinya cara ini supaya caleg-caleg yang penyumbang suara itu tidak berpindah ke partai lain atau masih tetap eksis untuk mencalonkan diri. Jadi selain tidak berpindah, tetapi itu memberikan dorongan dan semangat kepada mereka untuk bekerja semaksimal mungkin. Baik, luar biasa Pak. Kapan penetapan bakal calon dari Perindo? Jadi sebelum kita pada waktu penetapan perlu kita sampaikan bahwa tadi baru kita melakukan pertemuan itu juga kita bicarakan tentang pembentukan struktur di partai di semua tingkatan. Oleh sebab itu maka tadi kan kita bicara tentang pembentukan DPRT dengan TPS. Karena itu penting. Oleh sebab itu tadi telah ditetapkan bahwa bakal calon anggota DPR ini juga punya kewajiban untuk membantu membentuk kepengurusan di TPS dengan DPRT. Nah, pertama harus dibentuk TPS.
yaitu ada koordinator di TPS itu. Koordinator di salah satu TPS itu bisa ditetapkan satu orang koordinator. Itu ditetapkan oleh bakal calon masing-masing dapil. Lalu koordinator itu punya tugas sekaligus sebagai saksi di TPS itu. Saksi dari yang bersangkutan, dari bakal calon yang menetapkan itu dia selaku saksi, dan saksi ini harus mempunyai HP Android. Lalu kemudian yang kedua memiliki KTP Kota Ambon, dan dipastikan bahwa yang bersangkutan ada sebagai pemilu di TPS itu. Baik. Dan selain itu sesuai dengan petunjuk dari DPP kepada DPW ialah bahwa saksi ini harus membuka rekening sehingga pada saatnya itu rekening MNC rekening dari perusahaan Haritanu punya itu dari MNC. Nanti pada saat saksi itu dia bertugas, pada saat itulah dimasukkan uang itu ke rekening. Sebab kita punya pengalaman pada tahun 2019 yang lalu, itu uang saksi itu tidak disampaikan kepada saksi yang bersangkutan. Dengan pengalaman ini, dan ini menjadi masukan bagi Ketua Umum Partai Perindo Pak HT untuk menetapkan kebijakan lain, yaitu kebijakan yang tadi saya sampaikan. Jadi soal pengamanan saksi yang menjadi ujung tombak dalam penentuan suara juga. Nah, saksi itu punya tugas untuk merekrut minimal 10 orang sebagai anggota di TPS itu. Jadi ada tugas ganda juga ya? Ada tugas ganda bagi saksi itu. Lalu kemudian setelah saksi itu di TPS itu terbentuk, lalu kemudian dari saksi itu kita masuk kepada DPRT. Misalnya Batu Merah itu kan desa, termasuk desa yang besar. Baik. Dan dia punya TPS-nya kan ada 9, kurang lebih hampir 1000 kalau tidak salah begitu. Nah, itu berarti bahwa koordinator saksi itu sekaligus duduk di DPRT. Walaupun dia banyak, tapi dia duduk di DPRT itu. Itu kita punya strategi yang tadi disampaikan itu. Dan oleh sebab itu, maka tadi pertanyaan kapan bisa Perindo sendiri menetapkan bakal calonnya? Jadi penetapan bakal calon ini kan bukan berarti bahwa DPD punya keinginan untuk menetapkan saja. Tetapi kita sudah memiliki juknis yang disampaikan oleh DPP. Jadi penetapan itu nanti kalau tidak salah sesuai dengan aturan KPU itu, penetapan daripada KPU itu sekitar Maret April kalau tidak salah kan begitu. Jadi sebelum penetapan KPU, Perindo sudah tetapkan. Jadi sebelum itu kita kan nanti kita bikin seleksi ini. Seleksi. Tetapi kita seleksi ini, kita DPD tidak punya kewenangan untuk menetapkan bakal calon ini menjadi calon legislatif. Untuk kewenangannya di kewenangannya pada DPP, termasuk penetapan nomor urut. Itu adalah merupakan kewenangan DPP. DPD maupun DPW tidak punya kewenangan sedikit pun juga untuk menetapkan ini. Apabila DPD dan DPW mengambil langkah itu, maka kita akan diberikan sanksi oleh DPP. Bahkan tidak bisa memberikan jaminan kepada caleg. Ya, kita tidak memberikan jaminan kepada caleg. Karena itu penetapannya berada pada DPP. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan itu, bahwa kita punya tugas untuk membuat seleksi terhadap bakal calon yang ada ini. Nah, hasil seleksi itu kita sampaikan semua ke DPP, baru DPP dengan hasil seleksi itu mempertimbangkan apa ini dia bisa masuk atau tidak. Itu tergantung daripada hasil keputusan DPP. Ya, Pak ini agak sedikit prinsipi. Artinya dari semua caleg yang masuk mendaftar Pak di Perindo, apakah juga diberikan beban untuk maju sebagai calon nantinya? Apa yang harus dia siapkan? Iya, yang tadi saya bilang itu, bahwa setiap calon legislatif, bakal calon legislatif yang sudah mendaftar di Partai Perindo ini punya kewajiban untuk merekrut TPS, koordinator TPS, dan koordinator TPS ini punya tugas untuk merekrut minimal 10 orang pada TPS itu. Dan itu merupakan tanggung jawab caleg. Tanggung jawab caleg. Nah, jadi dia artinya target itu kita berikan kepada caleg itu juga untuk bisa membantu untuk mempersiapkan struktur partai yang ada di tingkat bawah. Oh baik, Pak. Untuk tanggung jawab DPRD Provinsi Dapil Kota Ambon juga kan merupakan tanggung jawab teman-teman di pengurus Kota Ambon, Pak. Iya. Informasinya Pak Yance Weno tidak lagi maju. Bagaimana cara Perindo Kota untuk bisa tetap mempertahankan satu kursi di DPRD Provinsi Dapil Kota Ambon? Iya, jadi puji syukur bahwa selama ini Pak Yance Weno selaku
anggota legislatif dari Dapil Kota Ambon itu sudah berbuat banyak, baik terhadap partai maupun terhadap masyarakat. Dan oleh sebab itu kita menginginkan sekali untuk Pak Yance Weno tetap sebagai calon anggota DPR dan Dapil Kota Ambon. Tapi semua itu terpulang kepada yang bersangkutan. Dan oleh sebab itu sesuai dengan keinginan yang bersangkutan bahwa pada tahun 2024 beliau tidak lebih fokus kepada calon wali kota. Mencalonkan sebagai anggota DPR, tapi lebih fokus sebagai calon wali kota Ambon. Oleh sebab itu kita mensupport apa yang keinginan daripada beliau dan kita berusaha untuk nanti pada saatnya itu Pak Yance Weno bisa berhasil untuk ditetapkan sebagai diusulkan sebagai calon wali kota Ambon. Lalu bagaimana partai menyiapkan kekosongan dari Pak Yance Weno? Iya, oleh sebab itu maka partai ini kan khususnya di DPD, walaupun keputusannya bukan berada pada DPD, itu ada DPW, tetapi DPD juga punya kewajiban untuk memberikan masukan kepada DPW dalam menetapkan pengganti daripada Pak Yance Weno. Oleh sebab itu Pak Dalspers dari Gerindra. Oh, yang hengkang ke Ya, Perindo. sekarang kan sudah hengkang ke Perindo. Dan sudah mendaftarkan sudah diri. mendaftarkan diri. Dan selama ini kan tadi kan beliau juga sama-sama kita untuk rapat tadi. Nah, mudah-mudahan beliau berhasil di Kota Ambon pada tahun 2024 yang akan datang. Oh, baik. Luar biasa, Pak. Mungkin yang terakhir, Pak. Apa harapan Pak Ketua Perindo Kota Ambon kepada kader dan seluruh simpatisan dalam proses pengamanan pemilu di 2024 ini? Iya, jadi selaku Ketua DPD kita berharap, saya berharap bahwa pada pemilu 2024 yang akan datang, baik itu struktur partai pada semua tingkatan, baik itu DPD maupun DPC dan DPRT, termasuk di dalamnya bakal calon anggota DPR ini harus bekerja keras. Sebab dengan adanya penambahan 2 partai baru sebagai calon sebagai peserta pemilu itu membuat saingan kepada kita. Dan oleh sebab itu kita berharap supaya harus bekerja keras. Tanpa kerja keras maka agak susah. Oleh sebab itu salah satunya tadi saya sampaikan waktu rapat tadi bahwa Ketua Umum DPP itu menghendaki untuk pada pemilu 2024 kita harus double digit. Dengan demikian maka kalau di Kota Ambon itu pada pemilu 2019 lalu kita peroleh 4 kursi, maka pada pemilu 2024 yang akan datang minimal kita memperoleh 6 kursi. Berarti harus meningkat ya Pak ya? Harus meningkat. Ya. Sehingga apa yang kita harapkan, kita targetkan untuk kita menduduki pimpinan DPR itu bisa terwujud. Pak, kepada fraksi Perindo di DPRD Kota Ambon, apa yang ingin Pak sampaikan? Iya, jadi kepada fraksi bahwa selama ini sudah berbuat banyak, tetapi yang saya harapkan ialah bahwa karena fraksi adalah merupakan kepanjangan daripada partai. Oleh sebab itu saya minta supaya harus kerjasama dan koordinasi. Memang selama ini sudah dilakukan, tapi mudah-mudahan dapat ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Dan yang kedua ialah bahwa fraksi anggota DPR 4 orang yang ada di DPRD Kota Ambon ini harus tetap memperhatikan mereka kerja di masyarakat. Ya, mereka punya konstituen yang selama ini, sehingga tetap memberikan kepercayaan kepada mereka ini. Bukan kepercayaan kepada 4 orang ini saja, tapi sekaligus kepercayaan kepada partai. Kalau memang mereka itu bekerja dengan baik, tetap memperhatikan konstituen yang ada di lapangan, maka sekaligus juga masyarakat atau konstituen itu akan memperhatikan partai. Ya. Terima kasih Pak atas dialognya dengan Maluku Bicara di N25. Pak, saudara semua, demikian perbincangan saya dengan Ketua DPD Perindo Kota Ambon, Dr. Randus Muhammad Arsad Nansa. Kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya di Maluku Bicara N25. Saya Ongili Kipio, sampai jumpa, Amato. Pak, selamat, terima kasih banyak.